Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisnawati dengan NPM 032001 kelas H. Di sini saya akan memaparkan tentang bencana alam di laut dan pesisir. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis bencana di wilayah pesisir. Yang pertama, berdasarkan penyebabnya. Bencana dapat dikelompokkan menjadi bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrim, gelombang laut berbahaya, letusan gunung api, banjir, kenaikan paras muka air laut, tanah longsor, erosi pantai, dan angin puting beliung. Sedangkan bencana non-alam meliputi banjir, kenaikan paras muka air laut, tanah longsor, dan erosi pantai. Yang kedua, berdasarkan prosesnya, bencana juga bisa dikelompokkan menjadi bencana geologis meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, dan angin puting beliung. Dan bencana klimatologis meliputi gelombang ekstrim, gelombang laut berbahaya, banjir, erosi pantai, dan kenaikan paras muka air laut. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang mitigasi bencana di lingkungan pesisir. Bencana alam tidak dapat dihilangkan karena ukuran dan kekuatannya sangat besar. Tsunami, banjir, gempa bumi, letusan gunung api, dan angin topan tidak dapat dihentikan oleh manusia. Manusia hanya dapat menghindar atau mengurangi dampak yang ditimbulkan dengan cara mengadakan persiapan dini. Penderitaan akibat bencana harus ditekan serendah mungkin, bahkan jika dapat dihapuskan dengan mengerahkan segala kemampuan. Inilah yang disebut mitigasi bencana. Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan secara struktural maupun secara non-struktural. Adapun bencana-bencana alam yang sering terjadi di wilayah pesisir serta upaya-upaya mitigasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, erosi pantai. Upaya mitigasi bencana erosi pantai secara struktural dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, secara alami seperti penanaman green belt, pembuatan gumuk pasir dengan vegetasi, dan lain-lain. Yang kedua, secara buatan seperti pembangunan dinding penahan gelombang, pembangunan groin, dan lain-lain. Sedangkan upaya mitigasi bencana erosi secara non-struktural adalah sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bencana alam. Yang kedua, pembuatan standarisasi dan metode perlindungan pantai. Yang ketiga, penyusunan sempadan garis pantai. Yang keempat, pengembangan sistem peringatan dini bencana erosi pantai. Yang kedua, tsunami. Upaya mitigasi bencana tsunami secara struktural dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, alami, seperti penanaman green belt di sepanjang kawasan pantai dan perlindungan terumbu karang. Yang kedua, buatan. A. Pembangunan breakwater, seawall, pemecah gelombang sejajar pantai untuk menahan tsunami. B. Memperkuat desain bangunan serta infrastruktur lainnya dengan kaidah teknik bangunan tahan bencana tsunami dan tata ruang akrab bencana.
Sedangkan upaya mitigasi bencana tsunami secara non-struktural meliputi yang pertama, peraturan perundangan yang mengatur tentang bencana alam. Yang kedua, kebijakan tentang tata guna lahan, tata ruang, zonasi kawasan pantai yang aman bencana. Yang ketiga, kebijakan tentang standarisasi bangunan serta infrastruktur sarana dan prasarana. Yang keempat, mikrozonasi daerah rawan bencana dalam skala lokal. Yang kelima, pembuatan peta potensi bencana tsunami, peta tingkat kerentanan, dan peta tingkat ketahanan, sehingga dapat didesain kompleks pemukiman akrab bencana. Yang ketiga, gempa bumi. Upaya mitigasi bencana gempa bumi secara struktural antara lain, yang pertama, membangun bangunan baru tahan gempa bumi. Yang kedua, meningkatkan kualitas bangunan non-engineered di suatu wilayah sehingga memenuhi persyaratan tahan gempa, baik terhadap bangunan baru maupun bangunan lama, melalui peningkatan kualitas material yang digunakan, kualitas sistem strukturnya, dan kualitas pengerjaan serta keterampilan para tukang bangunan di wilayah tersebut. Sedangkan upaya mitigasi bencana gempa bumi secara non-struktural dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundangan yang mengatur tentang bencana alam. Yang kedua, membuat pedoman konstruksi bangunan baru yang tahan gempa khusus untuk non-engineered buildings yang sesuai untuk wilayah pesisir pantai dengan penyajian yang sederhana, praktis, informatif, dan mudah diikuti. Yang ketiga, membuat pedoman cara pengkuatan dan retrofitting bangunan yang sudah ada agar tahan gempa khusus untuk non-engineered buildings yang sesuai untuk wilayah pesisir pantai. Yang keempat, angin topan beliung. Upaya mitigasi bencana angin topan secara struktural dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, low cost roof retrofitting, terutama struktur atapnya yang rentan terhadap kerusakan akibat angin topan badai. Sedangkan upaya mitigasi bencana angin topan beliung secara non-struktural dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, peraturan perundangan yang mengatur bencana alam. Yang kedua, pemetaan bahaya sentakan badai. Yang ketiga, nivelin vulnerability audits untuk mempromosikan kesiagaan masyarakat terhadap bencana. Yang keempat, sosialisasi peraturan pembangunan dan cara-cara konstruksi yang baik dan aman dan lain-lain. Yang kelima, pengembangan sistem peringatan dini bencana angin topan. Yang kelima, kenaikan paras muka air laut. Upaya mitigasi bencana kenaikan paras muka air laut secara struktural dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membuat sistem perlindungan pantai baik yang bersifat statis seperti pembangunan tunggal, seawal, revetment groin, dan detached breakwater, maupun yang dinamis seperti penanaman mangrove. Yang kedua, mengangkat atau meninggalkan segala bentuk fasilitas dan lahan pantai. Yang ketiga, memindahkan segala bentuk fasilitas dan lahan pantai ke arah darat yang aman dari jangkauan air laut. Yang keempat, penyesuaian sistem drainase. Sedangkan upaya mitigasi bencana kenaikan paras muka air laut secara non-struktural dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundangan yang mengatur bencana alam. Yang kedua, penyusunan kebijakan untuk pemerintah terkait dan stakeholder tentang sistem perlindungan pantai. Yang ketiga, pengembangan garis pantai seperti penyusunan kebijakan yang mengatur izin bangunan terhadap lahan yang terkena erosi akibat SLR. Yang keempat, pengembangan sistem peringatan dini kenaikan paras muka air laut. Itulah yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.